Alhamdulillah as-sunnah rasul. Cangkemmu cangkem mopot. Cok. Semua ustadz, semua asatid itu tahu daging ulama itu beracun. Nah, dia lupa. Atau mungkin dia nggak pernah tahu kali ya. Dia menghina membabi buta kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kacau. Sekarang bener kata Ustadz Adi Hidayat, daging ulama beracun. Iya. Dihancurkan sehancur-hancurnya kredibilitasnya. Ya kan? Bagaimana reputasinya, popularitasnya hancur sehancur-hancurnya. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak Alhamdulillah as-sunnah rasul. Cangkemmu cangkem mopot. Cok. Ya gue rasa bayang rasa kaki cangkem gue. Bahkan ini sadut walang-walang gue. Rumah sahabat jadi apa gue. Iya. Jadi apa gue. Wah, bajingan gue. Remo. Di rumah ke. Ayo di rumah ke ngadep. Yo, ya. Pas leng gini, pas leng. Ya. Di rumah ke pas leng. Pak Gondo, Pak Dekisno dikeprok-keprok. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Sabtu 7 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar? Otak, kemana otaknya ya? Aduh. Gus Miftah akhirnya mundur. Bukan Gus. Kalau Gus itu kan bagus. Miftah atau sering disebut oleh netizen Taim. Si Miftah ya kan akhirnya mundur dari utusan presiden. Nah, Prabowo bilang apa? Beliau salah ucap, tindakan kesatria. Iya. Ini dia. Mundur ya. Yang lucunya apa yang lucunya? Kirain suhu, taunya cupu. Kirain suhu ayam jago ya kan? Ngata-ngatain orang, hina-hina orang ya kan, caci maki orang, merendahkan orang, kirain suhu. Taunya bisa nangis juga ya pas mundur. Yang lucunya lagi, yang lebih lucu lagi apa? Pas sudah minta maaf kepada yang bersangkutan, kepada Sun Haji, Miftah ini merangkulnya dengan kerangkulan yang persahabatan. Rangkulan model apa kayak gitu? Kayaknya bahasa tubuhnya itu kayaknya dia ini gue udah kenal sama dia, nih gue rangkulnya begini, gue udah kenal, gue sama dia biasa aja, baik-baik aja gitu. Seolah-olah bahasa tubuhnya gitu kan gesturnya. Kita bacain aja beritanya saudara. Presiden Prabowo mengatakan Miftah Maulana menyadari dirinya karena salah karena menghina tukang es. Prabowo menyebut Miftah menunjukkan sikap kesatria karena berani mundur dari utusan khusus presiden. Kata Prabowo apa? Tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mundurkan diri. Komentar Prabowo, saya kira adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar salah ucap, beliau tanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Kata Pak Prabowo Subianto. Ya daripada dipecat ya kan, malulah dipecat ya kan. Terkesan udah menghina orang, malah terhina gitu kan. Ya mundur aja jadinya gitu ya. Aduh. Kemarin waktu bilang goblok ya kan, dia ketawa ketiwi terlalu lebar. Di sampingnya juga tuh Gus Kiai yang di sampingnya itu ustadz yang katanya ngaku ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah Nusantara. Dia ketawanya paling kencang ya kan. Sekarang semuanya dikulitin satu-satu sama netizen. Sekarang malah nahan ngeluarin air mata. Udah keluarin aja air matanya, nggak usah ditahan-tahan. Saya ini dengan berhati apaan? Pret. Mungkin disuruh mundur, takut nanti kemungkinan nama baiknya masih bisa diselamatkan, bisa jadi. Daripada dipecat, nanti tambah hancur kredibilitasnya. Yang seadanya itu memang kapasitasnya, seala kadarnya ya kan. Daripada dipecat secara tidak hormat, mending ngundur diri gitu ya. Aduh. Atau mungkin udah sadar diri, atau mungkin udah tobat ya. Iya, mungkin udah tobat. Dia pernah tuh, ada jejak digital, dia pernah menghina, menghujat, lebay. Bukan cuma es teh doang digoblok-goblokin, bukan cuma Yati Pesek doang dibilang lonte, tapi juga Ustadz Dai Nasional, Ustadz Khalid Basalamah, dibikin wayang mukanya Ustadz Khalid. Coba, menghina terlalu berlebihan. Kacau nih orang, kacau. Tadi videonya saudara udah tayang kan di awal-awal. Nah kurang lebih yang seperti ini nih. Nih. Nah, wayang bentuknya wajahnya Ustadz Khalid Basalamah. Ya. Lebay ini namanya lebay. Dia tuh nggak pernah ingat, dia tuh lupa. Ini semua dai, semua mubalik, semua ustadz, semua asatid itu tahu daging ulama itu beracun. Nah dia lupa, atau mungkin dia nggak pernah tahu kali ya.
Dia menghina membabi buta kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kacau. Sekarang bener kata Ustadz Adi Hidayat, daging ulama beracun. Iya. Dihancurkan sehancur-hancurnya, kredibilitasnya, ya kan? Bagaimana reputasinya, popularitasnya hancur sehancur-hancurnya. Ya kan? Dia pernah menghina Ustadz Khalid Basalamah. Harus muhasabah diri nih. Harus minimal kalau nggak mau muhasabah ya, minimal mikir. Oh, ini bener gak nih? Ini terpuji atau tercela nih? Ini baik atau buruk nih? Janganlah pakai paham-paham sendiri. Paham liberal itu kan terpuji, tercela, baik atau buruk, hak atau batil menurut saya. Menurut saya bermanfaat atau tidak, bermaslahat atau tidak menurut saya. Standar ukurnya makhluk, kan kacau kayak gitu. Makanya inilah pentingnya kita untuk sama-sama meninggalkan, mencampakkan moderasi beragama, apalagi kedok-kedok Islam liberal kayak gini nih, baik menurut saya, salah menurut saya, ya kan, terpuji menurut saya, tercela menurut saya, terus standarisasi Islamnya mana? Kan kacau. Nah dia tuh juga jangan sampai cuma ngomong doang, minta maaf, ngomong doang, mundur, tanggung jawab, buktiin nanti ke depannya, bener nggak dia nih? Seperti ceramah dia sendiri, ya kan, yang bilang mulutmu harimaumu, ya kan udah kelewatan banget, ya kan. Mulutmu harimaumu, ya kan. Mungkin peribahasa ini berlaku buat orang bocah model kayak gini, ya. Siapa sih namanya itu ya, Miftah Maulana atau Taim atau siapalah. Berbicara ada aturan. Bertindak ada aturan. Bersosialisasi dengan orang lain ada aturan. Dan banyak lagi aturan, tetap semua ada aturan. Adab ada aturan, akhlak ada aturan. Ya. Buat yang direndahkan, paslon haji, jangan pernah takut karena tidak mungkin kita yang direndahkan akan menjadi sampah. Dan buat yang disanjung jangan terlalu bangga. Karena disanjung pun tidak bakalan membuat jadi emas, nggak ada. Ketika kata udah terucap sangat susah dan tidak bakalan bisa ditarik lagi ketika rasa sudah sakit. Nah, memang mudah untuk memaafkan tapi tidak mudah untuk melupakan. Miftah pernah gelar pertunjukan wayang di ponpesnya, di pesantrennya, sebagai reaksi tidak setuju dengan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Gelaran wayang ini yang notabene sekarang terbukti daging ulama beracun, ya kan. Setelah saudara tonton coba satu, ada wayang mirip Ustadz Khalid Basalamah diperagakan tiba-tiba menindih wayang sosok perempuan dengan teriakan sunnah Rasul. Na'udzubillah. Terlihat wayang Ustadz Khalid dikisahkan seperti sedang bertransaksi dengan seorang wanita dengan adegan nggak jelas, ya kan, kacau. Terus ejekan terhadap jenggot berulang-ulang, sindian yang berjoget, cabur baur laki-laki perempuan, ketawa ketiwi nggak jelas. Apalagi yang bukan mahram, ya kan, makian dan kata kasar-kasar yang tidak mampu dihitung lagi jumlahnya di video tadi, ya kan. Nah, jika pegelaran wayang ala Miftah ini dan ala wayang bentuknya Ustadz Khalid Basalamah ini yang katanya sudah menasnamakan siar, ini banyak pelanggaran syariatnya. Lalu masihkah saudara heran jika ada kasus seorang profesi dalang yang ingin bertobat dan mengajukan pertanyaan kepada seorang ustadz, apalagi Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya macamnya. Di dalam isi ceramahnya tidak ada pelanggaran syariat, tapi ini yang ngaku Gus. Banyak pelanggaran syariat. Harusnya Miftah ini balas juga dengan dalil. Jangan dalil deh. Logika pun kayaknya nggak nyampe. Nggak akan mampu. Dan memang kapasitas otaknya bukan tandingan Ustadz Khalid Basalamah ataupun Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Ya memang cara itulah hanya dengan membalas dengan wayang, ya kan. Nah, pagelaran wayang itu banyak pelanggaran. Pelanggaran hukum syara. Lalu masihkah saudara heran jika muslim sejati benar-benar akan menolak paham moderasi beragama ala Islam liberal, mengatasnamakan kerukunan ala versi akal manusia? Ya kita harus tinggalin, campakin, buang jauh-jauh, ya kan, nggak penting, ya kan. Yang penting apa? Ikut, yang kan di Indonesia kan mazhabnya Imam Syafi'i. Yang penting apa? Yang penting ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah itu jelas. Standarisasi muslim itu 5. Wajib, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada manfaat atau tidak, maslahat atau tidak, ya kan? Apalagi kebanyakan sebagian orang yang awam, ya kan, yang nggak pernah mau belajar, mereka sering mengatakan manusia itu harus bermanfaat bagi muslim lainnya, mengutip pula dalil. Kacau. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi seolah-olah standarisasi muslim itu hanya manfaat atau tidak, padahal bukan itu. Standarisasi manfaat atau tidak itu adalah cara berpikirnya orang-orang liberal, orang sekuler. Kalau dalam Islam standarisasinya adalah 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah ini kalau terus dilakukan secara istiqomah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, berdasarkan sudut pandang Islam, akhirnya apa? Akhirnya menjadi ukhrijat linnas. Bukan sekedar manusia yang bermanfaat,
tapi juga umat Islam umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Umat Islam umat yang terbaik di antara sekian banyak manusia. Kalau muslim cara berpikiran manfaat atau tidak itu berbahaya. Kemungkinan bisa dua. Dia dimanfaatin orang atau dia memanfaatkan orang. Kalau cara berpikirnya manfaat. Kalau cara pikirnya syariat, kalau cara pikirnya akliyahnya adalah Islam, nggak akan ada seperti itu. Apapun, sesuatu apapun, perbuatan apapun selalu identik dengan kembali lagi kepada dalil, kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas. Bukan hanya berdasarkan manfaat semata. Sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita yang katanya Islam versi liberal dan lain sebagainya macamnya. Kacau. Ya semoga mereka orang-orang yang udah dicuci otaknya liberal, orang-orang yang udah dicuci otaknya dengan moderasi beragama, semoga mereka orang-orang yang sudah dicuci otaknya dengan sekuler, semoga mereka segera taubat nasuha. Semoga mereka bergabung bersama di barisan habaib dan ulama lurus. Amin. Allahumma amin. Nah, kasus si Taim, kasus si Miftah itu udah selesai. Ya, udah selesai. Sekarang kita kawal kasus berikutnya. Kasus oknum polisi yang bunuh. Itu yang namanya Gama. Agar kelak di kemudian hari tidak ada anak cucu kita yang mati sia-sia di tangan oknum polisi yang temperamental dan sumbu pendek. Kita alamatkan kasus ini sudah ditutup close dan kita Miftah sudah ke Magelang. Dan kita mari sama-sama berjuang untuk mengawal kasus yang di Semarang ini, saudara. Kasus Gama ini yang ditembak oleh oknum polisi, saudara. Allahu Akbar. Dan yang paling penting, dari berbagai kasus-kasus tadi, itu semua terjadi. Akibat apa? Akibat muslim kebanyakan ini hanya sibuk ngurusin orang mati. Tapi ketika hidup, tidak mau diatur, tidak mau diurusi dengan syariat Islam. Standarisasi hidupnya cuma manfaat atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.